So, Garasi Drift dikasih tantangan oleh Goodfix Sticker untuk bikin mobil drift dengan budget 200 juta termasuk harga mobilnya. Dan nanti mobilnya harus bisa dipakai di kompetisi drifting, either itu kelas New Gen ataupun kelas WDC. Video ini juga akan jadi video tutorial untuk kalian yang mau bangun mobil drifting secara budget. Maka dari itu Garasi Drift bakal spill apa aja parts yang harus kita beli, berapa harganya, dan kita modifikasinya di mana. Dan mobil udah kita beli yang merupakan mobil Eropa pertamanya Garasi Drift. Penasaran banget? So, langsung aja kita review. Wah. Ya, ini adalah BMW E36 Coupe yang sama kayak dipakai Adam LZ. Tapi bedanya, coupe-nya ini bukan standar coupe, melainkan coupe convert. Jadi mobil ini tadinya pas kita beli pertama kali itu 4 pintu. Habis itu kita ganti jadi 2 pintu. Biar apa? Biar makin keren pastinya. Dan biar makin sporty. Ya, karena budget, jadinya kita nggak langsung beli yang 2 pintu. Ya. Kalau 2 pintu harganya udah nggak masuk akal. Jadi kita bikin yang masuk akal aja. Ya. Tapi sisanya masih standar, Mas ya? Ya, sisanya standar. Tapi warnanya ini yang gue suka sebenarnya, British Racing Green. British Racing Green. Ya, tapi ntar warnanya bakal kita ganti pakai livery dari Goodfix Sticker. Ya, dan nggak cuma warnanya doang, bodi kita pasti kita ganti kan. Ntar modifikasinya banyak. Modifikasi yang kita lakuin di sini. Mulai dari eksterior hingga ke bagian mesinnya. Karena ini masih standaran, jadi masih enak banget. Mesin yang kita pakai pun juga masih standar. Ini 323, which is 2500 cc. Interior juga masih standar, kaki-kaki juga masih standar. Dan oleh karena itu, kita udah dikasih budget tambahan dari Goodfix untuk parts modifikasi yang akan kita lakukan selanjutnya. Di sini ada briefcase yang isinya 100 juta rupiah. Kenapa 100 juta? Jadi modal kita kan 200 juta nih Mas dari Goodfix. Ya. Udah dikurangin sama harga mobilnya dengan harga 70 juta. 70 juta. Dikurangin lagi sama modifikasi di F1 Bodywork convert dari 4 pintu ke 2 pintu di harga 30 juta. Jadi sisa 100 juta di dalam sini. Betul sekali. 100 juta ini bisa kita pakai buat semua modifikasi di bagian mesin, kaki-kaki, sampai ke bodinya. Cukup nggak kira-kira? Gua rasa sih kalau kita pinter makanya lebih dari cukup. Lebih dari cukup harusnya. Ya udah. Sekarang langsung aja kita bahas apa aja yang mau kita modif di E36 ini. Jadi kita punya 3 pilar utama atau 3 modification goals yang bisa jadi acuan kita dalam modifikasi di semua aspek mobilnya. Yang pertama, karena kita cuma punya budget 200 juta, jadi goals modifikasi kita adalah affordable atau terjangkau. Jadi parts yang kita pakai itu nantinya akan parts yang bisa dibilang terjangkau, bukan yang full spec banget, tapi seenggaknya cukup untuk dipakai mobil drift di kelas New Gen. Nah, kita dikasih tantangan juga sama Goodfix Sticker untuk bikin mobilnya ini nggak cuma affordable, tapi juga awet. Jadi nggak cuma murah, tapi reliable. Oleh karena itu, modification goals kita yang kedua adalah reliable. Gimana caranya kita modif mobilnya seawet mungkin. Jadi intinya semua parts modifikasi yang kita lakukan nggak cuma nambah performance doang, tapi nambah reliability-nya juga. Jadi mobilnya enak dipakai setiap saat karena mobilnya itu awet. Terakhir, biar mobilnya garasi drift banget, kita juga harus bikin modifikasi di mobil ini atraktif atau enak dilihat. Jadi itu dia 3 modification goals kita. Yang pertama affordable, kedua reliable, dan ketiga atraktif. Dan sekarang langsung aja kita jelasin per partsnya apa aja yang harus kita modif di E36 ini. Oke, untuk modifikasi di bagian eksterior, pertama kita akan ganti body kitnya. Jadi body kit E36 yang ada gondrongannya, Japanese style gitu. Habis itu, karena ini mobil drift, jadi kita juga harus wide body mobilnya biar mendukung kaki-kaki yang lebar dan juga biar mobilnya makin kelihatan keker lagi. Dan terakhir, kalau body udah kita ganti semua, baru kita pasang livery menggunakan stiker dari Goodfix. Untuk modifikasi bagian mesin kita bakal ganti ECU-nya pakai ECU standalone dari Max ECU. Abis itu radiatornya kita juga akan ganti yang lebih gede pakai radiator dari Alltech. Abis itu fuel systemnya juga bakal kita ganti semua yang mumpuni buat drifting, dan pastinya exhaust-nya juga bakal kita ganti. Untuk modifikasi bagian interior, pertama untuk steering akan kita ganti pakai racing steering wheel dari merek Beltonic biar lebih enak lagi grip di tangannya. Abis itu kita juga akan pasang hydraulic handbrake di bagian sini. Dan paling ntar kita akan ganti shift knob. Habis itu kita juga akan ganti jok bucket dengan merek Beltonic. Kenapa harus pakai jok bucket? Karena kalau drifting itu G-force kiri kanannya lumayan parah. Kalau jok standar itu nggak bisa
untuk nahan badan kita. Dan terakhir, kita juga akan pakai harness Beltonic biar makin safety lagi. Roll bar pakai nggak bang? Nah, untuk roll bar di stage pertama ini kita nggak pakai dulu karena untuk kelas new gen roll bar itu nggak wajib. Cuman kalau kita mau ikutan kelas Pro 2 atau Pro, mungkin akan kita pakein roll bar di next modification-nya. Untuk modifikasi bagian kaki-kakinya kita akan pasang coilover dari Stanslab. Begitu juga dengan angle kitnya, kita akan pasang angle kit yang beloknya bisa lebih patah. Buat drifting pastinya lebih enak. Kita pasang dari Stanslab juga. Habis itu kita bakal ganti arm-arm bagian kaki-kaki belakang supaya adjustable bisa di setup buat drifting lebih enak. Dan pastinya kita akan pasang velg yang nggak pernah salah di mobil ini. Dan kita mulai modifikasinya dari kaki-kakinya kita kerjain di Stanslab. Sebelum kita jalan ke Stanslab, gue mau ngasih info ke kalian semua bocil-bocil gede kalau Garasi Drift baru aja rilis special edition anak-anak yaitu Drift Kids. Ini desainnya keren-keren banget, ada 6 desain berbeda. Ada Biar Zico yang lucu banget ini, ada juga Drift Peak yang gemoy banget ini, dan masing-masing desain punya 2 warna berbeda. Dan yang nggak kalah keren, ada yang pattern kayak gini, Garasi Drift, Garasi Drift, Garasi Drift. Ada warna hitamnya juga, yang ini keren banget. Dan kita ada special giveaway 2 mobil drift anak-anak kayak yang biasa dipakai Langit ngedrift. Caranya gampang banget, kalian cuma perlu beli salah satu dari t-shirt Drift Kids terbaru ini. Otomatis username e-commerce kalian bakal masuk ke sistem kita dan bakal kita undi pemenangnya. Ada 2 pemenang di IMX 2024. Jadi bagi kalian bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau beliin anaknya merchandise Garasi Drift, sekarang udah ada dan kalian juga berkesempatan untuk dapetin mobil drift anak-anak. Langsung aja check out di e-commerce kita. Sekarang lanjut ke Stanslab. Jujur ini pertama kalinya gue bawa BMW E36 di jalanan. Gue udah berapa kali ngedrift pakai mobil ini di J99, pakai E36 ya, bukan yang ini, tapi pakai E36 yang lain. Tapi untuk pertama kalinya ini gue jalan pakai E36 yang ternyata cukup nyaman juga mobil ini. Dan kalau kita tes power ya, lumayan ada powernya, padahal ini mesinnya masih standar. Cuma emang karena kita convert jadi 2 pintu, dan ini convertnya itu bukan pakai pintu aslinya si E36 Coupe, jadi kita harus bikin besi-besi gini nih, door trimnya yang bikin lumayan agak berisik gitu. Tapi bisa dirapihin lagi sih ini, kalau emang mau dipakai harian ini bisa kita lapis-lapisin karet jadinya nggak berisik. Tapi so far nih mobil enak loh. Sebut lagi. Untuk handlingnya juga lumayan enak ya. Ini mobil lumayan stabil nih. Kita lagi belok dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Masih lumayan enak. Body rollnya nggak terlalu besar. Ya emang karena E36 itu sedan yang didesain untuk sports juga. Jadi secara sasis tuh performance-nya udah oke banget. Makanya kenapa kita pilih E36 juga karena emang udah dari sananya, udah dari pabrikan itu di-develop untuk dipakai ngebut, dipakai buat belok, jadinya enak banget pastinya kalau kita bangun mobil drifting pakai mobil ini gitu. Oke, sekarang saatnya kita menuju ke Stanslab aja langsung. Oke, kita udah sampai di Stanslab, mobil udah di sini, kaki-kaki dan suspensinya pun udah disiapin juga sama Ko Lucky. Halo. Thank you Ko, kembali Welcome lagi to dengan Stanslab. support dari Stanslabnya nih. Thank Ini you, udah thank you. lebih lengkap lagi kayak dari project kita sebelumnya. Nah, ini jadi jauh lebih banyak, kita Yeah. extended jadinya nih. Ada suspensi, ada kaki-kaki. Nah, suspensi ini ada 2, ada Max sama ISC. Bedanya apa? Nah, jadi karena recent demands, jadi Stanslab kita kan menyediakan yang lebih quote unquote budget nih buat teman-teman Oke. di luar sana.
Jadi kita siapin Max. Sebelumnya kan kita yang paling budget itu ISC. dari ISC. Berarti ini harganya lebih di bawah dari lebih di ISC. bawah. Cocok buat project budget kayak gini. Betul. Makanya lu siapin juga. Nah, maksudnya daripada kita pasang shock sendiri, terus udah gitu pair dipotong-potong, ya udah deh, kita bikin semurah-murahnya, semurah mungkin, tanpa ngurangin performanya. Tapi of course, secara spek sih pasti ada bedanya. Oke, tapi ini tetap adjustable kan? Adjustable, tinggi rendah aja tapi. Tinggi rendah. kalau Kalau damper nggak Kalau ada? damper nggak ada. Oh, I see. Jadi sebenarnya tuh kan shocknya kan kurang lebih standar, cuman biasanya tuh kalau misalkan shock standar kan twin tube, ini kita bikin monotube, jadi lebih sporty lah tetap ride-nya. Oke. Kalau di ISC itu ada adjustability-nya, ada klikannya, tapi kalau di Max tuh nggak ada. Sama body shocknya yang ini 45 mili, yang ini 50. Jadi secara performance pasti ada signifikan di ISC tetap lebih bagus gitu. I see. Jadi karena mobil gua itu sebenarnya nggak cuma budget doang. Ini mobil juga mau dipakai kompetisi. Jadi kayak gue butuh settingan damper sih, Mas. Tetap butuh settingan, jadi performance in mind. Iya, cuman Kalau balik lagi budget, nih. Kalau dari segi harga, yang Max berapa, yang ISC berapa? Kalau yang Max itu 9750, 9750. ya. Kalau yang ISC itu 15,5 sampai 18. Oh, jadi ada variannya lagi? Ada variannya, betul. Harga beda jauh. Tapi karena budget gue masih sisa 100 juta, kayak gue ambilin aja. ISC. Oke. Deal ya pakai ini. Itu harga depan belakangan berarti? Harga depan belakang, betul. Udah include yang bagian depan sama yang belakang ini. Betul. Oh iya, dan di ISC ini kita ada adjustable spring rates. Oke. Jadi kayak misalkan kita pakai 2JZ, kita pakai V8, pakai mesin yang lain-lain, RB atau SR dan segala macamnya, itu bisa di-adjust tanpa ada biaya yang lebih. Sedangkan kalau misalkan di Max, dia fix satu gini aja. Sementara ini pokoknya variannya lebih banyak lah ya. Betul. Kita udah fix pakai ini ISC, harganya di 15 sekian, nanti keluar di layar. Budget kita sisa segini. Dan untuk kaki-kaki nih, ini ada apa aja? Nah, di sini kita ada ISX angle kit dan adjustable kit. Jadi di sini tuh ada lower arm, di sini sudah tersedia, sama ada buat tie rodnya, dan di sini ada buat style Ackerman-nya. Jadi ini ada di bagian sasis, dan ini ada di bagian knuckle-nya. Nah, buat yang di bagian sini, bagian belakang, ini untuk setel camber dan toe. Jadi belakang camber sama toe udah bisa adjustable. Betul. Depan angle-nya udah lebih gede karena lower arm serta caster juga udah bisa disetting. Betul. Pokoknya udah siap buat drifting. Ya. Dan ini mereknya ISX. Untuk harganya? Harganya ini totalnya untuk kit depan dan belakang kisaran 15 juta. 15 juta. Oke. Jadi udah jadi mobil yang proper dengan harga sekitaran 30-an kan. Oke, betul. Ya udah, berarti gua ambil ISC sama ISC sama kaki-kakinya ISX. Totalnya segini, budget kita sisa segini. Ya, masih banyak budget gua. Masih banyak. Jadi kayaknya untuk kaki-kaki yang kita keluarin cuma ini doang. Oh, sama velg nanti. Velg dari gua. Dan ini bisa langsung kita pasang aja loh. Kita langsung pasang aja. Jadi kalau kalian mau modif mobil drift kalian, langsung aja ke Stance Lab. Di sini ada produk yang lengkap, bisa dipasang di sini juga. Dan nggak cuma E36 doang kan? Kita bisa kerjain ya semua mobil drift sih. Ya. Oke. Atau mobil-mobil aneh yang mau di-driftingin. Ya, semuanya pokoknya bisa. RX-8 aja kemarin kita kerjain di sini. Sekarang kita saatnya ngerjain si E36 ini. Let's go. Oke, kaki-kaki standarnya udah kecopot semua. Sekarang udah kepasang bagian coilover ISC-nya untuk bagian depan dan juga untuk bagian belakang. Sekarang saatnya kita pasang kaki-kaki ISX-nya biar beloknya bisa lebih patah. Kalau sekarang ini beloknya paling 40 derajat. Nanti ketika kita udah ganti lower arm-nya pakai yang super angle dari ISX, itu bakal jadi sekitar 60 derajat. Langsung aja kita pasang.
Hari kedua, mobil udah selesai pengerjaannya di Stance Lab dan langsung aja kita lihat. Kalau kemarin itu cuman suspensinya doang yang kepasang, sekarang bagian lower arm dari ISX-nya udah kepasang juga, begitu juga dengan tie rod barunya. Dan kalau kalian lihat ini beloknya udah lebih patah, kurang lebih 65 derajat seperti Wisewap. Dan ini pun settingannya juga kayak Wisewap, kita bisa nyeting Ackerman, camber, caster, dan segala macamnya. Jadi udah adjustable semua untuk bagian depan. Begitu juga untuk bagian belakang. Ini kita cuma ganti arm bawahnya sama atas, tapi kita bisa nyeting camber serta nyeting toe. Itu yang kita butuhin. Dan yang kita butuhin juga bisa nyeting tinggi rendahnya dengan coilover ESC ini. Sekarang langsung aja kita pasang velgnya. Velgnya ada yang baru. Ini pun juga baru nih sebenarnya, dibonusin dari Stance Lab, yaitu disc brake baru serta kampas rem baru untuk belakang dan depan. Kita lihat velgnya aja. Velgnya dari sini. Jadi velg standarnya itu ring 17. Kita dapat velg baru ring 17 juga, yaitu TE37 Style. Kenapa Style? Karena ini bukan TE37 dari Work, tapi bentuknya mirip doang. Dan ini harganya 7 juta. Jadi budget kita sisa segini. Kalau ban, gue nggak hitung sebagai pengeluaran karena ban itu habis pakai. Jadi ya anggap aja ban ini selalu ada pengeluaran setiap bulannya. Makanya nggak gue masukin ke hitungan budget drifting E36 kita. So, langsung aja kita pasang velg baru ya. Oke, TE37 Style-nya udah kepasang dan kita benar-benar udah nyelesain bagian kaki-kaki keseluruhan mulai dari arm, suspensi hingga ke velgnya serta bannya juga. So, sekarang kita tinggal cobain dulu aja rasanya gimana. Gue benar-benar penasaran. Thank you so much Stance Lab atas supportnya. Semoga mobil ini bisa berkompetisi dengan maksimal karena kaki-kakinya. Sekarang langsung aja kita cobain, langsung kita bawa ke garasi itu. Oke, kita udah di garasi drift lagi. Tadi gue udah test drive juga dan beloknya sekarang patah banget. Dan karena cobain di jalan doang, jadi belum tahu rasa di bawah ngedriftnya gimana. Sekarang gue ngasih lihat seberapa patah beloknya. Ini standar kayak gini. Kita belokin. Paling patah ya segini. Ini udah kayak Wisewap, kurang lebih 65 derajat beloknya. Mantap banget ya. Ya bisa dibilang kaki-kaki E36 ini udah ready to drift, tinggal finishing aja kayak spuring, terus pasang adaptor untuk bagian belakang, sama pasang double caliper buat rem tangan hidroliknya. Tapi itu di episode selanjutnya. Di episode ini kita mau lanjut unboxing parts interior dan langsung kita pasang parts interiornya. Ini lengkap dari jok hingga ke rem tangan dan ini semua kita disupport oleh FAC dan juga Beltenic. So sekarang langsung aja kita unboxing semua parts yang ada di sini. Oke, semua parts di interior udah ke unboxing dan yang mau kita raih dalam modifikasi interior yang pertama adalah affordable sesuai sama 3 modification goals kita. Jadi parts yang kita ambil dari FAC dan Beltenic ini bisa dibilang parts yang paling terjangkau untuk standar yang kita butuhkan. Nah, karena di interior kita juga ngejar parts yang lolos regulasi yang FIA. Jadi parts dari Beltenic seperti jok dan harnessnya ini FIA bisa dipakai di event internasional maupun event nasional. Dan yang kita modif, semuanya ini adalah modifikasi yang fungsional, yang emang kita butuhin. Jadi bisa ngeraih affordable-nya, bisa ngeraih fungsinya juga. Sekarang langsung aja kita lihat produk-produknya. Pertama di sini ada jok bucket dari Beltenic, harganya 10 jutaan. Jadi kita beli dua, satu untuk driver, satu untuk passenger, totalnya 20 juta. Habis itu kita juga beli harness FIA dari Beltenic warna oranye. Ini 4 titik tapi udah FIA juga dengan harga 2,5 juta kali 2 karena ada untuk driver dan untuk passenger. Jadi tujuannya adalah kita mau bikin drivernya safety juga hingga passenger pun juga
ikutan safety. Selanjutnya kita juga punya dudukan buat jok driver dan passenger. Ini dari FAC juga, harganya 1,5 juta dan ketebalannya pun juga udah sesuai sama regulasi. Jadi kita nggak harus ganti-ganti lagi, semuanya udah standar FIA. Selanjutnya kita juga punya rem tangan hidrolik. Ini kita beli di Tokopedia atau di e-commerce, kalian bisa cari, harganya 2,5 juta. Variasinya ada banyak, tapi untuk E36 karena dudukannya itu rendah, jadi kita harus cari yang panjang biar nariknya pun juga jadinya lebih enteng. Kita juga punya shift knob yang kita beli di Autobox Jepang, harganya 500.000. Kalau kalian nyari shift knob buat mobil, di e-commerce juga banyak. Dan kita juga punya produk dari Beltonic nih, yaitu steering wheel. Steering wheelnya ini yang udah racing ya bentukannya dan juga sweat, jadi pasti gripnya enak. Harganya di 2,5 juta juga. Udah termasuk sama bagian yang bisa nutupin lubang tengahnya ini. Keren ya? Ini yang dipakai Famel juga, sama persis. And then kita punya Boss Kit-nya, kita beli di FAC juga, harga 800.000. Boss Kit-nya ini langsung plug and play ke BMW 36, jadi nanti jadi kayak gini. Terakhir, kita juga punya Can Check. Ini adalah gauge yang bisa menampilkan semua data yang kita butuhkan, temperatur mobil, oil temperatur, dan segala halnya dalam satu gauge kecil ini. Dia digital gitu. Dan ini kita dapatnya di FAC juga dengan harga 5,5 juta. Nah, semua parts interior yang ada di video ini kalian bisa belanja di e-commerce-nya FAC, linknya ada di deskripsi, atau kalian langsung kunjungin aja Instagramnya FAC yang ada di sini. Jadi total keseluruhan di modifikasi interior adalah 41.180.000, yang berarti total modifikasi kita sampai ke bagian interior ini udah di 181.180.000. Budget kita sisa kurang dari 20 juta lagi, gimana ya? Ya udah nggak apa-apa, langsung aja kita modif. Pertama kita pasang jok dulu, tapi sebelumnya kita harus bongkar jok lamanya. Let's go. Oke, jok kiri dan kanan udah kepasang dengan sempurna. Dan ini kita tadi udah bikin dudukan custom juga yang kita tambahin relnya. Ini kita bikin sendiri, tapi kalau kalian mau belanja parts yang ready, yang emang buat E36, kalian bisa cari juga di FAC, dia punya dudukannya. Dan ini kita bikin ada relnya, biar pembalap-pembalap dari mobil ini nanti bisa ngejas sendiri. Kan ada WDC, ada yang new gen. Kalau orangnya pendek, tinggal majuin. Kalau orangnya tinggi, tinggal mundurin. Nah, sekarang langsung aja kita fitting jok bersama dengan CEO dari Goodfix, yaitu Mr. David. Oke, menurut David ini udah pas posisi duduknya. Menurut gue juga udah pas karena bisa di maju mundurin, enak banget. Sekarang kita ganti aja langsung setirnya. Copotin dulu nih yang standarnya. Nah, kalian kalau nyopotin setir itu pastiin kalian nyopotin aki dulu sebelumnya, wajib ya, karena ada airbag. Bahaya kalau misalnya airbagnya tiba-tiba ke ignite, kalian lagi di sini lagi megang kunci nih, bisa des. Nah, daripada kayak gitu terjadi, kalian copotin dulu airbagnya. Semoga sih nggak kejadian di gue. Udah copotin kan? Nah, udah. Kan gue nyopotin. Nah, setirnya udah kepasang, sekarang saatnya kita posisiin rem tangan hidrolik aja nih. Posisinya kurang lebih di sini, tapi kita harus copotin konsol-konsol tengahnya yang nggak kepake ini. Dan kita bakal, ya mungkin posisinya agak di sini tapi lebih bawah dikit ya. Nggak ganggu ini, deket sama setir, bisa tinggal langsung tarik. Ya, saatnya kita copotin dulu nih semuanya nih, ada banyak banget.
ternyata konsol tengahnya BMW itu susah banget nyopotnya, banyak banget baut-baut tersembunyi. Dan kita akhirnya udah selesai nih, udah kita potongin juga bagian si karpetnya. Posisi nanti kurang lebih di sini untuk rem tangan. Cuma ini dia agak ngambang. Pertama nih agak ngambang nih si base bawahnya ini. Jadi kita harus bikin bracket. Plus ini ternyata lumayan tipis nih. Jadi kita nggak bisa baut ke sini karena gue takutnya jadinya bengkok karena surface-nya nih bener-bener tipis banget nih, kopong. Jadinya Bilal udah bikin bracket yang gede banget, yang kuat banget juga dari besi. Ini buat dilas di sini. Posisinya gini, terus ntar dibaut ke sini deh si rem tangannya. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Bracket yang di sini bakal dilas langsung ke trans tunnelnya. Karena surface-nya si bracket ini luas, jadinya pastinya di trans tunnel juga load-nya itu kebagi, nggak gampang copot, nggak gampang putus kalau misalnya kita cuma baut doang. Tadi kita mikir mau dibaut aja nih, udah dilobangin, cuma kayaknya dilas lebih baik deh. Sekarang tinggal dirapi-rapin aja dulu nih bagian catnya si trans tunnel supaya bisa dilas ke sini langsung. Oke, ini posisinya udah pas nih di sini. Baru di tag aja sama Bilal. Dan ini kita pakai mesin tik ya, mesin lasnya mesin tik biar nggak nyiprat-nyiprat. Karena kalau pakai mic itu nyiprat-nyiprat bahaya, ini bisa kebakar. Dan ini emang lebih advance, kalian gue saranin nggak lakuin ini di rumah. Jadi bawa ke bengkel aja, bengkelas atau apa gitu yang bisa kalian ini, atau beli bracketnya langsung nih. Bracketnya ada juga pasti yang jual yang bisa langsung udah jadi gitu. Kalian cari aja di internet, gue belum tahu tapi apaan mereknya, cuma pasti ada, gue yakin buat E36 karena E36 itu salah satu mobil yang paling banyak dipakai platformnya untuk drifting di dunia ya, bukan di Indonesia doang, di dunia. Dan ini udah pas banget, enak. Masuk semuanya, gak ganggu, tinggal dilas full aja sama Bilal. Ya, handbrake udah selesai nih. Dan sebenarnya kalau kalian punya waktu, itu kalian bisa bikin yang lebih rapi. Untuk bagian konsol tengahnya dipasang lagi rapi gitu, dipotong-potongin sesuai yang keluar handbrake doang kayak di BRZ-Co. Tapi untuk kali ini kita mau biarin kayak gini dulu. Nanti kalau ada waktu kita pasang lagi. Sekarang saatnya kita pasang-pasangin lagi nih yang can check yang displaynya di sini sama shift knob baru. Abis itu kita pasang harness. Nah, untuk pemasangan seatbelt, karena ini safety, jadi kalian benar-benar harus hati-hati. Dan makanya kita pilih juga yang FIA approved dari Beltechnik. Jadi ini pasti udah bisa ikut regulasinya event-event di Indonesia. Dan untuk mountingnya itu ada syarat-syarat khususnya kayak dia harus dilas, ada yang bagian yang dilas di sasis, ada yang dilas di bracket mounting kursi. Kayak ini nih yang bagian samping nanti bakal kita pasang di mounting kursi, tinggal dicantol aja udah ada. Tapi untuk yang bagian belakang, bagian shoulder ini, itu kita udah sempat fabrikasi besi bar, si Bilal fabrikasi ini karena ini kita pikir ini yang paling rapih kayak gini. Kita pakai bar kayak gini dan pastinya paling aman juga karena ini kuat banget. Sekaligus ini juga nambah rigiditas buat keseluruhan sasis mobil. Walaupun ini bukan roll bar yang full gitu, tapi ini dari pilar satu ke pilar yang satu, dan ini pilarnya udah dimundurin pas kita nambahin ganti jadi 2 pintu gitu. Makanya ini pasti ngebantu banget. Ini pilihan yang pas banget. Sekarang kita pasang aja seat beltnya. Dan ini benar-benar harus safety. Kalau kalian ragu, kalian minta bengkel aja pasangin. Bengkel rekanannya Beltechnik juga pasti ada kalau kalian beli seat beltnya di Beltechnik. Langsung ya kita pasang. Oke, akhirnya seat beltnya udah kepasang nih, dan udah
udah safety banget. Dan ini juga adjustable-nya udah gue atur enak, karena nantinya pasti yang bawa ada beberapa orang yang ukuran tubuhnya tuh beda-beda. Jadi kalau dia majuin dikit kursinya, ini masih bisa di-adjust, masih ada adjustment-nya. Kalau dia mau mundurin justru juga masih ada adjustment-nya yang lumayan, bisa ditarik lagi gitu. Semua modifikasi interior, parts-nya udah kita ganti juga. Ini can check-nya juga udah kita pasang di sini. Tinggal pasang kabelnya, nanti juga langsung sekaligus di wiring ke ECU-nya. Handbrake juga tinggal kita bikin jalur buat ke belakang. Yang sangat disayangkan adalah bagian shift knob-nya nih, karena yang Zico beli itu dia ternyata nggak kompatibel sama BMW. Jadi ini kita harus nyari shift knob yang kompatibel buat BMW. Nanti kita cari, tapi shift knob standar juga masih enak banget sih sebenarnya. Pro-nya tuh masih enak banget. Handbrake, steering enak, belt teknik, joknya juga enak banget, walaupun gua agak kegedean. Tapi orang lain jadi bisa pas karena emang gue yang terlalu kurus. Seatbelt juga enak. Dan kayaknya ini udah selesai semua pengerjaan untuk bagian interiornya. Dengan ini kita udah menghabiskan 181.180.000. Ya, dibulatin jadi 182 juta karena Bilal sempat beli material buat roll bar bagian seatbeltnya yang tadi itu. 182 juta kita kayaknya agak kurang ya, agak butuh tambahan modal. Nanti kita pikirin gimana tambahan modalnya. Tapi ini mobil udah on track banget, interior udah selesai, kaki-kaki udah selesai. Episode selanjutnya kita akan bikin mobil ini jadi keren. Eksteriornya bakal kita sentuh, bakal kita pasang white body kit dan body kit lainnya. Abis itu juga mesinnya bakal kita oprek juga. Oke, gua rasa cukup untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya tentang mobil ini. Keep driving safe and goodbye.